Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan misi penting untuk menyebarkan ajaran tauhid dan menghapuskan praktik penyembahan berhala serta kesyirikan. Kisah hidupnya memang syarat dengan ujian dan pengorbanan yang menggambarkan betapa kuatnya iman dan keteguhan hatinya dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Nabi Ibrahim alaihissalam memang dianggap sebagai bapak para nabi dan rasul karena peran besar yang dimainkannya dalam mengajarkan tauhid dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan keluarganya dengan Nabi Muhammad SAW juga menjadi tautan penting dalam sejarah kenabian. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Ibrahim alaihissalam telah menghadapi banyak ujian yang luar biasa, seperti perintah mengorbankan anaknya Ismail sebagai bentuk pengujian kesetiaan. Namun Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor domba sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menghargai kesetiaan dan ketaatan yang begitu tulus dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran berharga tentang iman, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keteguhan dalam menghadapi cobaan hidup. Ini adalah cerita yang penuh inspirasi dan hikmah bagi umat manusia dalam menghadapi tantangan dan ujian dalam hidup mereka. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini kita awali dengan kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada tahun 2295 sebelum Masehi, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang tenggelam dalam penyembahan berhala-berhala dari bahan kayu maupun batu, Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di negeri Mausul. Menariknya, ayahnya yang bernama Azar adalah seorang seniman yang mahir dalam menciptakan patung-patung yang dipuja sebagai dewa-dewa oleh masyarakat. Meskipun ayah Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri terlibat dalam pembuatan berhala, tetapi keimanan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala memandu langkah Nabi Ibrahim alaihissalam ke arah yang benar. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Azar juga memiliki hubungan kekerabatan yang istimewa sebagai keturunan langsung dari Sam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Ia menunjukkan keterhubungan garis keturunan pada Nabi dalam misi penyampaian pesan Allah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di masa itu, pemerintahan Raja Namrud menguasai negeri Mausul. Raja ini penuh dengan kesombongan, bahkan merasa dirinya sebagai Tuhan. Namrud punya mimpi buruk tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menggulingkan kerajaannya dan menghancurkan dewa-dewa yang disembah masyarakatnya. Oleh karena itu, ia memerintahkan pembunuhan terhadap semua bayi laki-laki yang lahir di kerajaannya. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi ibu Nabi Ibrahim alaihissalam dari kekejaman Namrud. Kehamilan ibu Ibrahim alaihissalam menjadi rahasia dan dia melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam sebuah gua yang tersembunyi. Di sana Nabi Ibrahim alaihissalam disusui dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh ibunya selama beberapa tahun. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa pulang dan diserahkan kepada ayahnya Azar. Setelah kembali kepada ayahnya, kisah berlanjut ke
masa kecil Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan sosok anak yang sangat cerdas dan memiliki akal sehat sejak dini. Sejak kecil ia terus merenung dan bertanya-tanya tentang patung-patung yang dihasilkan oleh ayahnya dan dijadikan objek penyembahan oleh masyarakat di sekitarnya. Pandangannya tidaklah terbatas pada material fisik semata, dan beliau merasa bahwa patung-patung itu tidak memiliki kemampuan memberikan manfaat atau bahkan mudarat kepada manusia. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menolak untuk mempercayai bahwa Raja Namrud adalah Tuhan. Baginya Namrud adalah manusia biasa dan tidak mungkin memiliki hak untuk diberi penghormatan seperti Tuhan. Sikap skeptis ini mendorongnya untuk memulai pencariannya tentang Tuhan yang sesungguhnya. Sang pencipta langit, bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, dan semua makhluk di alam semesta. Melalui pengamatan cermat terhadap alam semesta, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati bahwa ciptaan Allah bersifat sementara dan selalu berubah. Dari pemahaman inilah ia mengambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak disembah dan diberikan penghormatan. Dia menyadari bahwa Tuhan sejati adalah yang Maha Esa, tidak memiliki keturunan atau diciptakan, dan tak ada yang menyerupainya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hal. Namun saat beliau mulai mengumumkan kebenaran tauhidnya kepada ayah dan kaumnya, situasi menjadi rumit. Dalam upaya untuk menyampaikan pesannya, beliau menasihati orang-orang untuk meninggalkan penyembahan berhala yang tak berdaya. Ia bahkan mengajukan tantangan kepada Raja Namrud untuk membuktikan klaimnya sebagai Tuhan. Tapi sayangnya ayahnya dan masyarakatnya menolak mendengarkan nasihat beliau. Bahkan mereka merasa marah dan mengancamnya karena berani menentang keyakinan mereka. Dari sinilah ujian demi ujian dialami Nabi Ibrahim alaihissalam dalam memerangi kemungkaran dan kemusyrikan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang mengalami banyak ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjuangannya untuk menyebarkan risalah tauhid. Beberapa ujian penting yang beliau alami dalam perjalanan hidupnya adalah: yang pertama, ujian api. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keberanian luar biasa saat ia menghancurkan semua patung di kuil kaumnya, kecuali satu patung terbesar. Tindakan ini mengungkapkan betapa patung-patung itu hanyalah benda mati dan tidak berdaya. Namun reaksi kaumnya adalah marah besar. Mereka memutuskan untuk memberikan hukuman yang kejam terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara membakarnya hidup-hidup dalam api yang membumbung tinggi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan situasi dengan rahmatnya. Api yang seharusnya merusak dan membunuh itu malah menjadi dingin dan damai bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah bukti nyata atas kekuasaan Allah yang tak terbatas. Yang kedua yaitu ujian hijrah. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan negeri demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berusaha tanpa henti mengajak kaumnya kepada kebenaran, Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa mereka tidak akan berubah. Maka di bawah panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau memutuskan untuk hijrah dari negerinya bersama istrinya Sarah dan keponakannya Lut. Ini adalah ujian keberanian dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan hijrah beliau membawanya melintasi berbagai negeri seperti Mesir, Palestina, Suriah,
dan akhirnya hingga sampai ke Mekah. Yang ketiga adalah ujian istri kedua, perlindungan Allah terhadap Sarah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah tiba di Mesir, Raja Fir'aun tertarik pada kecantikan Sarah. Raja Fir'aun ingin menjadikan Sarah sebagai istrinya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Sarah dengan mengirimkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menampar Raja Fir'aun setiap kali ia mendekati Sarah. Hingga pada akhirnya Raja Fir'aun membebaskan Sarah dan memberikan Hajar, seorang budak perempuan, sebagai hadiah. Hajar akhirnya menjadi istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ujian anak, pengorbanan, dan keberkahan. Ketika selama bertahun-tahun Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak, pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar dengan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bahagia dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kesetiaan dan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memerintahkan untuk mengorbankan Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail bersedia menghadapi ujian ini dengan hati penuh kesabaran dan tawakal. Ketika mereka siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk ujian dan pengorbanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji keikhlasan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai beliau seorang anak laki-laki lagi dari istrinya Sarah yang bernama Ishak. Ujian kelima Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu ujian pembangunan Ka'bah, tempat suci yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail untuk membangun Ka'bah sebagai pusat ibadah pertama bagi manusia. Mereka dengan tekun mengumpulkan batu-batu dan membangun Ka'bah sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengajak manusia datang berhaji di Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam mematuhi perintah ini dengan mengumandangkan azan yang didengar oleh seluruh makhluk di bumi dan di langit. Sejak saat itu, Ka'bah menjadi tempat suci bagi umat Islam yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ujian debat dengan kaumnya, tantangan logis dan logika. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke kaumnya setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah untuk berusaha mengajak kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala-berhala. Meskipun sudah menghadapi berbagai ujian, beliau tetap berusaha mengajak mereka kepada tauhid. Dalam debat, Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan dengan logika bahwa berhala-berhala yang disembah tak memiliki daya atau kekuatan, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan pemberi rezeki bagi semua makhluk. Beliau juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang dan segala yang ada di antaranya. Beliau juga menantang mereka untuk membuktikan kekuatan-kekuatan Tuhan-Tuhan mereka jika mereka benar-benar yakin. Namun kaumnya tidak dapat menjawab tantangan Nabi Ibrahim alaihissalam.
dan tetap membantah dengan keras. Bahkan mereka menjadi semakin marah dan sombong. Pada usia 175 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam wafat di negeri Palestina. Tempat peristirahatan terakhirnya adalah di Gua Makpela di Hebron, di mana ia dimakamkan di samping istrinya Sarah. Warisan beliau terus hidup melalui keturunan mulia yang meliputi anak-anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Ketika kita melihat garis keturunan ini, kita menemukan jejak-jejak kebesaran yang menghubungkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan para nabi dan rasul terkemuka, seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan akhirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai teladan bagi umat Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi gambaran hidup yang mencerminkan keimanan yang kuat, ketaatan tanpa pamrih, kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan, pengorbanan yang tulus, serta keikhlasan dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupannya penuh dengan perjuangan untuk menjaga tauhid dan melawan penyembahan berhala yang melibatkan resiko yang besar dan banyak sekali ujian. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini memberikan inspirasi bagi kita untuk mengikuti jejaknya dalam membangun iman yang kuat, mengatasi cobaan dengan kesabaran, mengorbankan diri untuk kebenaran, dan mengabdikan hidup kita dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah teladan sempurna dalam mengarungi perjalanan hidup dengan hati yang penuh kecintaan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.